kehidupan hati yang sehat dan kehidupan hati yang selamat. Tentunya kita paham betul, sesungguhnya tidaklah Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW itu bukan karena banyaknya sholat, bukan pula karena banyaknya puasa, tetapi sesungguhnya Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW karena kekuatan dan kebersihan serta kebeningan pada hati yang dimiliki oleh Abu Bakar. Itulah yang dimaksudkan dari perkataan Imam Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi dan menjadi orang yang mulia setelah Rasulullah dalam pengadilan Allah kelak, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tetapi karena kebersihan dan kebeningan hatinya. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan di dalam kesehatan kita, mendapatkan keberkahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang tak kalah pentingnya, semoga kita mendapatkan kebersihan hati kita, kebeningan hati kita kepada siapapun. Bening hati kita kepada orang tua, bening hati kita kepada pasangan kita, bening hati kita kepada saudara-saudara kita. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita senantiasa menitipkan harapan kita, karena Allah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur pada kesempatan siang kali ini, walaupun sedikit agak bergeser pada waktu dan jam yang biasanya kita lakukan, karena saya baru mendengar informasi di Jerman sekarang musimnya musim winter, jadi agak siangan sedikit, dan saya tadi juga mohon maaf ya, agak sedikit terlambat karena memang sedang ada acara di kantor Rumah Dakwah Syamila, yaitu penayangan laga Syamila Series Premier The Day After You Die. Walaupun agak sedikit terlambat, semoga Allah tetap memberikan kebaikan dalam setiap perjumpaan kita. Dan tentunya kita bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari perkara apapun yang terjadi pada kehidupan kita, kecuali itu semua merupakan bagian dari detailnya Allah ketika mengatur kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita harus merenungkan apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, kalaulah setiap manusia mampu membayangkan dan mampu mengetahui betapa detailnya Allah mengatur kehidupan setiap manusia dan setiap makhluknya, pastilah manusia itu akan meneteskan air mata saking besarnya bagaimana Allah mengatur kehidupan setiap manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua pengaturan-pengaturan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semoga hati kita senantiasa ridho, hati kita senantiasa lapang, karena hati yang ridho adalah hati yang paling mudah untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga kita ridho dengan apapun yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Keridhaan itulah yang akan membawa dampak kesyukuran besar pada kehidupan kita. Siapapun yang dia bersyukur akan diamankan oleh Allah. Siapapun yang dia bersyukur akan dijaga oleh Allah dari setiap musibah. Dan siapapun yang dia bersyukur akan diberikan keberkahan dalam setiap urusannya. Dan siapapun yang dia bersyukur tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah surga. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dua kendaraan bagi hati. Kendaraan itulah yang akan menghantarkan hati menuju kepada rahmatnya Allah. Apa itu dua kendaraan bagi hati yang menghantarkan hati menuju kepada rahmatnya Allah? Yaitu yang pertama, kendaraan yang bernama sabar dalam setiap perkara yang kita jumpai. Yang kedua, yaitu kendaraan yang bernama syukur yang akan menghantarkan hati kita menuju kepada rahmatnya Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Amin insyaallah. Sebelum kita membahas dan meneruskan tentang kajian kita What You Should Know About Akhirah, kita tentunya harus paham bahwasanya hari ini kita berada pada satu zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Kalau kita berada pada zaman fitnah, tentunya kita harus paham kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah. Jangan terpaku pada angka urutan deretannya, bahwasanya kita hari ini 2020, 2021 itu hanyalah angka. Tapi hakikat yang sebenarnya pada setiap waktu yang hari ini kita berjalan di dalamnya, kita ini berada pada satu waktu, berada pada satu zaman yang disebut oleh para ulama adalah disebut dengan zaman fitnah. Dan itu telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW.
Tentunya ketika kita memahami, lalu kita menyadari bahwasanya kita hidup pada zaman fitnah, maka tentunya kita harus paham kalau kita hidup pada zaman fitnah, banyak konsekuensi yang kita harus waspadai, banyak konsekuensi yang harus kita berikan, supaya kita tidak terseret ketika kita berada pada zaman fitnah. Karena menjaga kebenaran pada zaman fitnah itu jauh lebih sulit daripada menjaga kebenaran pada zaman-zaman yang lainnya. Makanya tidak salah apabila setiap orang yang beramal pada kebenaran pada zaman fitnah dilipat gandakan 50 kali lipat daripada zaman-zaman sebelumnya. Karena beratnya ujian ketika dia menggenggam kebenaran, ketika dia menggigit kebenaran dengan gigi gerahamnya. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita harus menyadari, inilah zaman yang disebut oleh Rasulullah dengan zaman fitnah. Inilah zaman yang membuat seorang Umar bin Khattab ketakutan ketika beliau khawatir akan tertimpa dengan fitnah. Dan itulah zaman yang hari ini kita berada di dalamnya. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita hidup pada zaman fitnah. Makanya ketika kita hidup pada zaman fitnah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Di antara makna fitnah itu apa? Fitnah itu memiliki makna yang banyak. Fitnah itu memiliki makna sekitar ada 11 yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyebut kata fitnah itu berulang-ulang. Maka di antara makna yang terkandung pada zaman fitnah itu apa? Yaitu adalah samar-samarnya antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga ketika seseorang itu berada pada zaman fitnah, begitu sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Karena apa? Karena sebelum munculnya dajjal besar, akan bermunculan dajjal-dajjal kecil, yang tentunya mereka berkolaborasi untuk mengambil kebenaran dan merenggut kebenaran dari kehidupan manusia. Karena dajjal-dajjal kecil ini sama, memiliki benang merah yang sama dengan dajjal besar. Dan benang merahnya itu adalah mereka mengambil yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan yang paling berharga itu adalah kebenaran. Mereka tidak tertarik sama rumah kita, mereka tidak tertarik sama mobil kita, mereka tidak tertarik dengan properti dan uang kita. Kenapa? Karena dajjal-dajjal kecil, mereka tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh dari rumah, properti, uang. Mereka tidak butuh itu. Tapi sesungguhnya dajjal-dajjal kecil dan dajjal besar itu mengambil sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kebenaran. Makanya setelah kita mengetahui ini, disinilah kita akhirnya mengerti. Masya Allah ya. Berarti mempertahankan kebenaran itu merupakan bagian besar pada kehidupan kita. Kita tidak hanya diperintahkan untuk melakukan yang wajib, tapi kita diperintahkan untuk melakukan yang benar. Dan melakukan yang benar itu susah pada zaman fitnah. Kalau melakukan kebaikan masih bisa diterima oleh banyak orang kalau hidup pada zaman fitnah. Tapi melakukan kebenaran itu merupakan sesuatu yang merupakan sesuatu yang sukar pada zaman fitnah. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa kita harus belajar what you should know about akhirah? Karena dengan kita mempelajari tentang urusan-urusan akhirat akan menumbuhkan rasa waspada kita, akan menumbuhkan rasa takut kita, supaya kita hati-hati di dalam memilih kebenaran. Supaya ketika kita memilih kebenaran, kita mampu mengikuti kebenaran dengan istiqomah, dan supaya kita dimatikan di atas jalan kebenaran. Dan itulah yang kita harapkan. Inilah yang menjadikan kita bicara tentang akhirat. Kita membahas dan membedah tentang urusan-urusan akhirat yang sangat panjang. Dimulai dari ketika kita mati, perjalanan alam barzah, bagaimana ketika dibangkitkan, bagaimana perjalanan kita di pengadilan Allah, sampai hari ini kita tetap belajar tentang urusan akhirat kita. Karena dengan membicarakan akhirat akan menumbuhkan rasa takut. Dengan membicarakan urusan akhirat menjadikan kita hati-hati untuk tetap menggenggam kebenaran. Karena seberat-beratnya kita menggenggam kebenaran hari ini, lebih berat dengan berbagai macam kenyataan yang pasti kita akan lewati ketika kita berjalan dalam kehidupan akhirat kelak nanti, kalau kita tidak istiqomah memegang kebenaran pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti, kita membahas tentang urusan akhirat. Semoga urusan akhirat ini memberikan kekuatan, memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran, menggigit kebenaran dengan gigi geraham kita, dan supaya kebenaran tidak pernah lepas dari kehidupan kita ketika kita paham ada kehidupan akhirat yang menggantikan kehidupan kita di dunia.
Setelah kita membahas mukadimah itu, mari kita membahas tentang perjalanan kehidupan kita pada setiap estafet dan terminal yang kita lewati. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bagaimana manusia dalam perjalanan hisab, kemudian berlanjut pada pembagian kita, berlanjut bagaimana ketika dia ditimbang. Dan kita kemarin sudah mempelajari apa saja yang ditimbang. Ada yang mengatakan yang ditimbang orangnya, ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah bukunya, ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya. Dan kita sudah mempelajari tentang urusan mizan yang diletakkan oleh Allah, di mana mizan, apabila seluruh alam semesta diletakkan pada mizan timbangan yang Allah tegakkan pada hari kiamat, maka tentulah mizan lebih luas daripada seluruh alam semesta kalau diletakkan di sisi timbangan yang bernama mizan itu. Dan kita sudah membahas itu. Maka setelah kita membahas tentang mizan, maka perjalanan manusia itu menjadi perjalanan yang berat. Tentunya sudah sering saya sampaikan, perjalanan manusia nanti dalam kehidupan di akhirat akan menjadi perjalanan yang melelahkan dan meletihkan tanpa ada rest area untuk beristirahat atau tanpa ada tempat untuk melonjorkan kaki kita. Karena sesungguhnya dari satu episode kepada episode berikutnya tanpa jeda, persis sebagaimana kalung mutiara yang putus. Kalau mutiara itu kalau sudah putus, maka jatuhnya mutiara itu langsung, tanpa ada jeda antara satu mutiara dengan mutiara berikutnya. Itulah bagaimana perumpamaan kehidupan manusia ketika manusia melewati kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat. Setelah selesai, dia dalam urusan mizannya, maka tidak ada kesempatan untuk menarik nafas lega. Sebagaimana ketika seorang pelari ketika menyelesaikan satu putaran, dua putaran, dia bernafas lega atau punya waktu istirahat. Atau tidak sebagaimana perjalanan kita menuju ke Semarang dari Bekasi, ada rest area kemudian kita beristirahat. Tapi perjalanan kemudian dalam perjalanan di akhirat itu perjalanan yang terus mengarah tanpa ada satupun waktu untuk menarik nafas. Dan itu merupakan perjalanan yang paling menegangkan, dan tentunya ini merupakan perjalanan yang paling menakutkan yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya saya menyampaikan sebuah kabar yang datang dari Nabi, kan ada 3 waktu yang menjadikan setiap manusia itu amnesia terhadap siapapun, tidak ada yang dia ingat kecuali dirinya sendiri. Yaitu adalah ketika mizan, ketika kemudian hisab diletakkan, ketika catatan buku, ketika mizan itu kemudian ketika mizan itu diletakkan, ketika pembagian kitab akan dibagikan, dan ketika berjalan di atas sirat. Inilah kondisi klimaks sampai manusia itu tidak bisa ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Ibu akan lupa dengan anaknya, bapak akan lupa dengan istrinya, anak akan lupa dengan bapak dan ibunya pada saat melewati 3 kondisi itu, untuk menggambarkan betapa beratnya perjalanan di akhirat yang sebagian besar manusia itu menafikan dan mendustakan tentang kehidupan semacam itu. Makanya kemudian setelah manusia itu selesai pada perjalanan, ketika dia selesai di urusan mizannya, manusia akan berjalan pada satu fase berikutnya, ada pada terminal berikutnya. Apa terminal setelah mizan? Terminal setelah mizan itu setelah itu manusia itu akan melewati yang dinamakan dengan haud. Haud itu apa? Telaga. Bahwasanya manusia itu nanti akan menuju kepada satu telaga, di mana pada telaga itulah yang kemudian akan dilewati oleh setiap umat bersama dengan para nabinya, tidak terkecuali Rasulullah SAW dengan umatnya, di mana pada saat itu kita akan mendapati satu telaga, dan telaga itulah yang akan menjadi sebuah tempat berkumpulnya seluruh umatnya para nabi bersama dengan nabi mereka, tidak terkecuali Rasulullah dengan umatnya Rasulullah SAW. Sebelum saya menyampaikan tentang telaga, saya sampaikan dulu. Telaga itu terbagi menjadi 2. Ada telaga yang diletakkan, yaitu telaga yang diletakkan sebelum kita manusia akan melewati sirat. Jadi ada sebuah haud, telaga, kemudian ada sirat, kemudian ada kontoroh. Yaitu ada haud dulu. Haud itu adalah telaga. Setelah telaga itu manusia berarak lagi menuju kepada sirat. Sirat adalah jembatan yang nanti kita akan terangkan sifat dan cirinya. Setelah melewati sirat akan berada pada tempat yang bernama kontoroh. Kontoroh itu tempat kumpul, sebuah jembatan di mana berkumpul manusia di tempat itu secara ramai sebelum mereka nanti rame-rame memasuki surga. Karena manusia ketika memasuki surga,
masuknya ke surga itu rame-rame. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka manusia itu akan memasuki surga itu rame-rame. Ada tempat yang bernama Qantoroh. Di Qantoroh ini, maka setiap manusia di tempat Qantoroh ini, mereka nanti akan diselesaikan urusan-urusan yang belum selesai. Misalkan ada di antara penduduk surga yang dulunya saling membenci, ya, maka kemudian mereka akan dicabut itu rasa kebencian yang pernah ada di hati mereka. Yang dulu pernah ada masalah yang belum selesai ketika di dunia, kalau mereka sudah melewati sirat, maka di Qantoroh itu kemudian akan diselesaikan semua masalah yang pernah terjadi di antara kaum muslimin. Sebelum nanti akhirnya mereka masuk ke dalam surga dengan kondisi hati yang sudah bersih dari rasa ghil, rasa benci kepada saudaranya. Itu namanya Qantoroh. Sebelum Qantoroh namanya sirat. Sebelum sirat namanya Haud. Haud itu adalah tempat kumpulnya setiap manusia, setiap umat bersama dengan nabinya di sebuah telaga. Makanya di dalam Haud, di dalam Haud itu merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya adalah telaga. Dan air dari telaga ini merupakan air dari surga. Ini merupakan air dari surga. Jadi ada sebuah telaga di surga, airnya itu mengalir sampai kepada Haud yang ada dan posisinya sebelum sirat. Itulah yang disebut dengan Haud. Nah, makanya sebelum kita membahas tentang itu, tentunya kita harus memahami dulu bahwasanya ketika kita membicarakan tentang Haud, maka sesungguhnya kita ini mungkin akan bertanya, kan nanti setiap para nabi dan para rasul mendapatkan telaganya, ya Ustadz. Betul, mereka akan mendapatkan telaganya dan mereka akan dikumpulkan bersama dengan umatnya masing-masing. Pertanyaan kita, bagaimana Rasulullah itu mengenali umatnya? Bagaimana Rasulullah itu mengenali umatnya? Karena setiap umat nanti akan dikumpulkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir oleh Allah dari setiap manusia. Bagaimana Rasulullah SAW itu akan mengenal umatnya yang akan diberikan akses untuk berkumpul di telaganya Rasulullah SAW? Mari kemudian kita mendapati sebuah riwayat yang disampaikan, innakum ta'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina min asaril wudu. Maka kemudian para ulama itu menyampaikan bahwasanya ada dua takwil, ada dua interpretasi bagaimana umatnya Rasulullah SAW ketika umatnya Rasulullah dikenali oleh Nabi. Yang pertama dari bekas air wudu, ghurran muhajjilina yaumal qiyamah, yaitu dari bekas air wudhu yang pernah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Maka bekas air wudhu itulah yang akan membekas, dan itulah yang menjadi tanda Rasulullah SAW mengenali masing-masing dari umatnya. Mari kita membaca di dalam salah satu riwayat. Mas, riwayatnya sampaikan. Inna khawdi ab'adu min ailah min adan lahu asyaddu bayadun min asalji wa ahla minal asali bil labani wa la'aniyatuhu aktsaru min adadin nujum wa inni la asudun nasa anhu kama yasuddur rajul ibilan nasi an haudhihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin? Qala na'am lakum sima laisat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjilina min asaril wudu. Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan bahwasanya tentang sebuah dalil tentang adanya sebuah haud yang akan menjadi tempat kumpulnya. Jadi setelah perjalanan berat, kita nanti akan kemudian mendapati sebuah telaga. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada kota Ailah dengan kota Aden. Artinya jaraknya sangat jauh. Sungguh di dalam air pada telaga haudku yang nanti aku diberikan oleh Allah, maka lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu, dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Artinya Rasulullah itu hanya mengkhususkan telaga itu untuk umatnya Rasulullah itu, yaitu menghalau orang-orang lain dari telaga itu sebagaimana laki-laki yang menghalau unta lain dari telaganya, ya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau mengenali kami pada waktu itu ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjawab, aku mengenali kalian. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain.
Kalian muncul dalam keadaan memiliki gurrah dan tahjil disebabkan bekas air wudhu. Jadi kalian itu akan memiliki gurrah dan tahjil yang kemudian itu tidak terjadi kecuali karena air wudhu. Nah sekarang mari kita lihat gurrah itu apa, tahjil itu apa. Sekarang kita lihat gambar ini. Ini ada kuda ini. Yang bagian kepalanya, Mas. Ya. Nah, ini yang disebut dengan gurrah. Jadi ternyata kalau kemudian Rasulullah itu membandingkan, menganalogikan, aku mengenali umatku sebagaimana kalau kalian memiliki kuda, ada salah satu kuda-kuda yang kalian miliki itu memiliki tanda di tengah putih. Maka tentunya pemilik kuda itu paling tahu tentang kuda yang menonjol dengan sifat yang berbeda dengan kuda-kuda yang lainnya. Misalkan kita punya kuda yang lain nggak punya tanda di kepala, ini namanya gurron. Namanya gurrah itu kayak gini. Kemudian tahjil itu kayak satu lagi Mas. Tahjil itu kayak kemudian gambar, kemudian kaki yang memiliki tanda nih, misalkan tanda semacam ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap nanti dari kehidupan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berarah, mereka kemudian menuju kepada sebuah tempat yang disebut dengan mizan. Setelah mereka ditimbang, lalu kemudian mereka itu akan berarah kepada sebuah telaga. Pada telaga inilah kemudian kita itu akan bertemu dengan Rasulullah. Dan sesungguhnya kita akan dikenali oleh Rasulullah sebagaimana pemilik kuda yang mengenali kudanya ketika memiliki identitas dan memiliki sifat yang tidak dimiliki sama kuda-kuda yang lainnya. Salah satunya tanda putih di kepala ataupun tanda yang ada pada kakinya. Dan itu sebuah kenyataan yang pasti terjadi. Makanya Masya Allah ya, kalau kemudian kita hari ini, banyak orang yang hari ini mati-matian membela pluralisme, mati-matian membela liberalisme. Saya katakan ya, siapapun yang membela liberalisme, pluralisme, liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, itu sesuatu yang wujud orangnya itu tidak ada. Berarti tidak akan pernah bisa membela orang yang ada. Dia itu orangnya tidak ada kok. Saya ingin membandingkan ini dengan orang yang membela Rasulullah. Orang yang membela Rasulullah walaupun dihujat, disakiti, orangnya ada. Orang yang ada itu ada kemungkinan besar untuk membela orang yang kemudian pernah mengikutinya. Ya. Atau lebih lagi ketika kita beriman kepada Rasulullah dan kita yakin bahwasanya Rasulullah itu akan membela kita. Dalil tentang haud itu kemudian bisa memberikan kita pelajaran lainnya, yaitu memberikan pelajaran apa? Siapapun orang yang hidupnya hari ini membela seluruh isme, ketika dia mati, dia tidak akan dapati isme-isme itu akan membela dia. Kenapa? Isme-isme itu tidak memiliki orang. Dia tidak bisa dibentukkan kemudian yang bisa membela untuk kita. Tapi siapapun yang dia membela Rasulullah SAW, Rasulullah itu wujud, Rasulullah itu ada. Dan Rasulullah nanti diberikan oleh Allah dengan telaga. Pada telaga itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian akan mengenali umatnya dan kemudian akan berkumpul dengan umatnya. Makanya kalau ada orang hari ini sukanya membela isme, apalagi itu pada sesuatu yang lagi ngetren, dia bela mati-matian, lalu mengaku bahwasanya dia adalah sosialisme. Sosialisme itu tidak bisa membela kamu nanti di akhirat. Kenapa? Orangnya siapa sosialisme itu? Sekulerisme tidak bisa membela kamu karena dia tidak ada wujudnya, dia hanyalah ajaran yang tidak bisa dinisbatkan kepada siapa gitu. Tapi ini juga pelajaran besar kepada kita. Kalau kemudian kita menjadi manusia yang betul-betul ngikutin Rasulullah, lalu kita yakin terhadap jalan yang kita ambil dari Rasulullah SAW, Rasulullah itu ada, Rasulullah pernah hidup, Rasulullah itu kemudian menjadi pelaku sejarah. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, dan membela Rasulullah itu tidak ada kerugian di dalamnya. Ini sebuah peringatan ini. Kalau ada orang yang kemudian masih suka membanggakan seluruh rumpun-rumpun ilmu dan rumpun-rumpun ajaran yang justru dia tidak pernah membanggakan ajaran Rasulnya, tapi justru membanggakan segala isme gara-gara referensi yang dia baca ataupun yang dia kaji, ternyata justru yang dia kaji bukan datang dari apa yang dikatakan dari Rasulullah SAW. Ini di haud. Ya. Inilah yang kemudian akan disebut dengan haud ini. Dan disitulah kemudian manusia itu nanti akan kumpul dengan haud. Jadi perjalanan manusia itu di dalam ketaatan kita, siapapun yang hari ini taat kepada Rasulullah,
Walaupun kita berada pada zaman ketika begitu berat menjalankan sunnah Rasulullah. Kenapa? Sunnah Rasulullah itu di-framing dengan berbagai macam hal, supaya orang itu meragukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita hidup pada zaman itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan. Sesungguhnya nanti Islam itu akan terurai seutas demi seutas. Ya. Ya, sebagaimana tali terurai dengan seutas. Dan yang pertama kali terurai itu sunnahnya Rasulullah. Hari ini kalau kita bicara tentang sunnah Rasulullah itu seakan-akan asing. Kalau kita bicara tentang tuntunan-tuntunan dan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah itu seakan-akan banyak orang yang melihat itu dari kejauhan dengan pandangan aneh dan sinis. Tapi beratnya seseorang ketika mereka menjalankan sunnah Rasulullah SAW, beratnya mereka menjalankan sunnah Rasulullah itu akan dibayar cash dan kontan. Bahkan sebelum masuk surga, mereka pun akan berjumpa di telaganya Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling peduli dengan sahabatnya, yang beriman kepadanya walaupun belum pernah berjumpa dengan beliau. Makanya Rasulullah itu rindu kepada sahabat-sahabat yang semacam ini. Jadi Rasulullah itu rindu kepada sahabat-sahabat yang semacam ini. Ya. Makanya pernah kan Rasulullah itu, saya ingin bertemu dengan sahabatku. Bukankah kami sahabatmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang beriman setelahku walaupun mereka tidak pernah berjumpa denganku. Makanya kedudukan orang ketika mengamalkan sunnah, pada saat orang itu sedang berlari meninggalkan sunnah Rasulullah, meninggalkan syariat sunnah, lalu ada orang yang komit terhadap sunnah, maka mereka mendapatkan keutamaan pahala yang besar di sisi Allah. Makanya pernah ada satu dialog antara seorang sahabat, yaitu seorang sahabat Sa'ad, kepada Rasulullah ketika habis perang. Pedangnya Sa'ad itu masih berlumuran dengan kemudian dengan darah. Lalu Sa'ad ini berkata, apakah ada orang yang lebih utama daripada kami ya Rasulullah? Aslamna wa jahadna ma'aka. Beliau mengatakan, kami berislam ya Rasulullah, dan kami masuk kemudian berjihad bersama engkau ya Rasulullah. Ada enggak orang yang lebih utama daripada kami ya Rasulullah? Para sahabatmu ini yang telah kami berislam dan telah kami berjihad bersamamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah saat itu mengatakan, bala, ada. Ada yang kemudian lebih utama daripada kalian. Artinya lebih utama itu artinya keutamaan pahalanya itu dilipat gandakan lebih besar. Walaupun keutamanya tidak mampu kita menandingi para sahabat. Ada di antara manusia itu yang nanti keutamaan pahalanya dilipat gandakan lebih besar daripada kalian. Siapa itu ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Orang-orang yang luar biasa di antara kalian itu adalah, kata Rasulullah, qaumun, satu kaum, yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, walaupun mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka tetap istiqomah di dalam beriman kepadaku. Itu yang dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Masya Allah ya, tadi makanya kenapa saya sampaikan dulu tentang zaman fitnah, karena saya tahu hari ini saya akan menyampaikan tentang haud, dan tentang haud itu menjelaskan kepada kita semua dahaga, semua rasa haus, semua rasa lelah, keletihan, pengorbanan yang kita berikan ketika kita membaktikan hidup kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu kita mengajarkan itu kepada istri, anak-anak kita, dan kita bangga dengan apa yang kita ajarkan untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin 1000 manusia akan meninggalkan kita, yang tidak tersisa kecuali hanya 2 dan 3 orang yang bersama dengan kita, orang semacam itulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Orang semacam itulah yang dirindukan oleh Rasulullah. Dan orang semacam itulah yang nanti akan berjumpa dengan Rasulullah di sebuah telaga yang disebut dengan Telaga Al-Kautsar, disebut dengan haud sebelum perjalanan berikutnya menuju ke Sirat. Makanya Masya Allah ya, yang dinamakan dengan jamaah itu mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dinamakan dengan al-jamaah itu al-sunnah wal jamaah itu apa sih? Al-jamaah itu artinya apa sih? Ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yaitu adalah kamu sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Nabi walaupun kamu sendirian.
Karena setan hari ini, kalau tidak bisa memurtadkan manusia dari agama Allah, para ulama menjelaskan, kalau setan tidak bisa memurtadkan manusia semuanya dari agama Allah, yang mereka lakukan adalah mendefinisikan kembali tentang Islam menurut versi mereka, dan bukan menurut versi Rasulullah. Dibuatlah Islam tatanan dunia baru, atau Islam paradigma baru. Islam paradigma baru itu artinya apa sih? Ujungnya mengganti pemahaman Islam supaya pemahaman kita tentang keislaman tidak sama dengan apa yang dipahamkan oleh Rasulullah. Dan sesungguhnya itulah di antara jebakan-jebakan yang manis, yang lembut tanpa disadari. Ketika seseorang terperosok, kalau sudah terperosok, maka sesungguhnya dia telah keluar dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Padahal Allah sudah wanti-wanti kepada kita. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati loh, kalau hidupmu sampai menyelisihi perintah yang disampaikan dan diajarkan oleh nabiku, kamu akan mendapatkan fitnah dan kamu akan mendapatkan adab yang pedih. Ya. Makanya hari ini menggenggam kebenaran itu berat luar biasa. Hari ini mengikuti kebenaran itu sulitnya luar biasa. Jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih. Yang ngikutin akal akan ngikutin akal. Yang ngikutin perasaan akan ngikutin perasaan. Yang ngikutin trending akan ngikutin trending. Yang ngikutin yang lagi viral akan ngikutin yang lagi viral. Mabaqiyah, tidak tersisa kecuali hanyalah sedikit mereka yang bersabar dan istiqomah di atas jalan itu. Itulah jalan sunnah. Sunnah itu bukan kita membangga-banggakan lalu kita mengeluarkan orang dari sunnah, bukan. Sunnah itu komitmen kita untuk mengembalikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam dia beribadah dan bermuamalah. Dan itulah kemudian perkara yang kita harus mengerti. Ini akan berkaitan tentang kita nanti dalam perjalanan di akhirat, yaitu berkaitan ketika akan melewati sebuah tempat yang bernama dengan haud. Kita akan dikenali dari bekas air wudhunya. Makanya jalankan sunnah. Sunnah itu bukan milik kelompok. Setiap dari kita kalau punya komitmen mengikuti Rasulullah itu sunnah. Saya nafikan itu, saya ingkari orang yang kemudian mengklaim dirinya sunnah lalu mereka mengeluarkan semua orang yang bukan kelompoknya itu bukan sunnah. Bukan itu. Sunnah itu komitmen kita. Komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Ma'ana alaihi wa ashabi, sebagaimana yang aku lakukan bersama dengan para sahabat. Itulah sunnah, itulah kehidupan Islam. Makanya itulah yang kita harus hati-hati hari ini. Islam itu nggak mungkin dihancurkan. Orang-orang yang mereka membenci Islam itu mereka tahu mereka tidak bisa menghancurkan Islam. Yang mereka lakukan itu mendefinisikan ulang tentang arti Islam dan definisi Islam menurut maunya mereka. Makanya kan sekarang kan semuanya di framing, di narasi. Ada sedikit masalah tentang isu-isu sensitif tentang Islam digoreng habis-habisan. Supaya apa? Setiap isu-isu tentang Islam ketika digoreng, mereka bisa memberikan definisi yang baru. Ya, mereka bisa memberikan definisi yang baru. Menurut apa yang mereka mau. Menurut apa yang mereka inginkan. Makanya terus akhirnya banyak sekali hari ini kita mendapati isu-isu berkaitan tentang hal-hal yang sudah paten dalam Islam itu dicoba untuk dibuka-buka kembali. Pernah kita ngelihat ada definisi zina yang kemudian mulai dirubah. Oh, zina itu kalau dia ada unsur pemaksaan, kalau suka sama suka tidak disebut dengan zina. Itu salah satu contohnya. Oh, homo itu berbagian sesuatu yang fitrah, yang ada di dalam Al-Quran pun sudah ada. Karena memang tidak ada larangan di dalam Al-Quran tentang homo. Semuanya diobrak-abrik supaya setiap manusia mau menerima definisi Islam yang baru, supaya akhirnya meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Dan itu kemudian kita dapati. Makanya betul kan apa yang pernah disampaikan Rasulullah kan, sebelum munculnya dajjal besar itu akan bermunculan dajjal-dajjal kecil. Dan jumlahnya dajjal-dajjal kecil itu Rasulullah menyebutkan kata 30. Penyebutan kata 30 bukan menunjukkan pembatasan, tapi penyebutan kata 30 menunjukkan banyaknya orang
yang akan menjadi utusan-utusan Dajjal sebelum munculnya Dajjal besar. Dan mereka itu selalu bermain dengan berbagai macam hal supaya mendiskreditkan manusia yang berjalan di atas kebenaran sunnah dan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya harus berpegang kuat. Makanya Nabi sampai mengatakan, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi geraham. Makanya salah satu permintaan kita itu apa? Jangan hanya meminta tentang surga, diampuni dosa. Tentang salah satu permintaan kita itu apa? Ya Allah, jadikanlah saya mengikuti Rasulullah dan mengamalkan agama saya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa itu yang selalu kita harus sampaikan. Kenapa? Sekarang banyak orang bisa bicara tentang Islam karena sekarang tidak ada batasan orang ngomong tentang agama. Semua orang ngomong tentang agama. Dan kita kebingungan mana yang kita harus ikuti. Mintalah doa kepada Allah supaya apa yang kemudian kita jalankan, apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan betul-betul menuju kepada Rasulullah. Dan itu berkaitan pada kehidupan kelak nanti ketika nanti kita akan melewati sebuah tempat yang bernama Haud. Haud itu akan tergantung bagaimana dulu kita mengikuti Rasulullah pada kehidupan kita. Ya. Makanya Masya Allah ya, inilah yang kita harus pahamkan ini. Makanya menjalankan sunnah itu bukan menjalankan kelompok. Saya juga nggak setuju kalau sunnah itu disebutkan dan dilabelkan pada kelompok tertentu. Sunnah itu bukan label kelompok tertentu. Siapapun yang punya komitmen mengikuti Rasulullah dan para sahabat, mereka berjalan di atas sunnah. Mereka berjalan di atas sunnah. Dan itu merupakan harga mati dalam kehidupan iman. Nggak bisa melepaskan sunnah dalam kehidupan kita, itu nggak bisa. Karena inti dari apa yang diajarkan oleh Dajjal itu apa? Mengeluarkan kita dan mementahkan kita supaya kita tidak mengikuti sunnah. Itu yang diinginkan oleh para pengikutnya Dajjal. Ya. Makanya kemudian kita akhirnya memahami ya, kalau kemudian para ulama, salah satunya Imam Qurtubi itu sampai kemudian menyampaikan kepada kita, umatnya Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Umatnya Nabi SAW itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut dengan ummah ijabah. Yang kedua disebut dengan ummah ghairu ijabah. Yang pertama disebut dengan umat ijabah. Umat ijabah ini siapa sih? Umat yang mereka selalu menjawab setiap panggilan Rasulullah SAW. Mereka kemudian selalu memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Ketika Nabi memberikan syariat ini, mereka ngikutin, patuh, tunduk, taat. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Mereka disebut dengan umat ijabah. Komitmen mereka kuat untuk ngikutin Rasulullah. Siapapun manusia yang mereka memiliki komitmen kuat, siapapun manusia yang memiliki komitmen kuat untuk mengikuti Rasulullah, maka disebut dengan ummah ijabah. Ada yang kedua, yaitu ada umat ghairu ijabah. Ada umat yang mereka itu tidak pernah menjawab panggilan Rasulullah. Mereka disebut umatnya Rasulullah. Iya, secara histori. Secara histori mereka umatnya Rasulullah SAW. Karena mereka lahir, mereka mengaku dirinya Muslim. Lalu kemudian mereka kemudian lahirnya setelah Rasulullah. Dan mereka mengaku dirinya Muslim. Siapapun yang mengaku dirinya Muslim, lahirnya setelah Rasulullah, maka disebut umatnya Rasulullah. Tapi, apakah dia betul-betul umatnya Rasulullah yang dibenarkan oleh Allah ataukah didustakan oleh Allah? Maka hanya Allah yang tahu, berdasarkan kepada komitmen kuat yang mereka lakukan dalam kehidupan. Makanya para ulama mengatakan apa? Umat itu dua, ada umat ijabah, ada umat ghairu ijabah. Dan masing-masing kita ngelihat track record kita ini umat ijabah atau tidak. Yang akan kumpul dengan Rasulullah di Haud, yaitu sebuah tempat, di situ kemudian kita akan berjumpa dengan Rasulullah sebelum perjalanan untuk melewati Sirat dan sampai ke Qantara bagi para penduduk surga. Maka itu tergantung bagaimana komitmen kita terhadap sunnah dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah pada kehidupan yang kita ikuti. Itulah yang disebut dengan umat ijabah. Kalau ada umat yang mereka tidak pernah mengikuti Rasulullah, siapa yang mereka tidak pernah mengikuti Rasulullah, tapi mereka juga disebut dengan umat, walaupun ghairu ijabah. Maka kemudian ada beberapa tipe. Satu, munafik. Munafik itu juga disebut sebagai umatnya Rasulullah, tetapi umat ghairu ijabah.
Ini munafik. Ya. Tentunya mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan pernah mereka kemudian tidak akan berkumpul dengan Rasulullah. Karena walaupun mereka itu mengatakan dirinya beriman, tetapi mereka tidak dibenarkan imannya oleh Allah. Ketika hatinya penuh kebencian kepada syariat-syariatnya Allah. Ini yang disebut dengan umat ghairu ijabah. Orang munafik yang bodoh tetapi selalu menutupi kebodohan dengan banyak bicara. Ciri khasnya orang-orang munafik ini pada kehidupan umatnya Rasulullah itu apa? Mereka membenci Islam, mereka membenci syariat Islam. Walaupun secara pribadi mereka mengakui secara zahir itu sebuah pribadi, mengakui sebagai pribadi muslim. Tapi hati mereka itu tidak mencerminkan kehidupan Islam untuk patuh dan taat kepada syariat. Sunnah diolok-olok, syariat Nabi diejek-ejek. Nah, ini munafik yang kemudian mereka itu disebut orang-orang yang mereka itu umat ghairu ijabah. Yang kedua, ada umat yang kemudian disebut dengan umat ghairu ijabah itu apa? Yaitu orang-orang yang mereka itu lalai. Disebabkan kebodohan, disebabkan hawa nafsu yang menguasai. Mereka umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka umatnya Nabi. Tapi walaupun mereka mengaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak pernah untuk mengikuti Rasulullah. Karena kebodohan mereka menganggap Rasulullah itu ya hanya masalah Nabi yang hadir, tapi tidak lebih kewajiban yang harus dia lakukan kepada Rasulullah. Mereka lalai, mereka terdominasi oleh kebodohan, mereka terdominasi oleh hawa nafsu. Maka ini pun sama, disebut dengan umat ghairu ijabah. Hal-hal yang dua ini, maka mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dan umat yang ghairu ijabah yang ketiga, yaitu umatnya Nabi yang asalnya beriman kepada Rasulullah, kemudian dia murtad. Maka ini juga disebut dengan ghairu ijabah. Makanya tiga ini tidak akan pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Al-Kautsar. Walaupun mereka wudhu, tapi wudhu mereka tidak akan membekas di kepala mereka dan tidak akan membekas itu ghurran muhajirin di kaki mereka. Kenapa? Karena kemunafikan, kemurtadan dan kebodohan itulah yang menjadikan mereka itu tidak memiliki tanda-tanda umatnya Rasulullah walaupun wudhu. Tidak setiap orang yang wudhu di antara umatnya Rasulullah itu akan membekas air wudhunya sampai dia betul-betul beriman kepada Rasulullah dengan benar. Jadi kalau ada orang dia mengatakan dirinya beriman, ketika dia mengatakan dirinya itu beriman, tetapi kemudian dia imannya tidak menghujam kepada hatinya, wudhu itu tidak akan membekas dan tidak akan menghasilkan ghurran muhajjilina min asaril wudhu yang tadi disebutkan Nabi, itu tidak akan nampak. Karena sesungguhnya ghurran muhajjilina itu hanya datang dan hanya ditampakkan. Hanya datang dan ditampakkan kepada orang yang betul-betul beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadisnya cukup terkenal kan? Bagaimana orang-orang yang murtad, orang yang mereka munafik, mereka yang melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ataupun orang-orang yang lalai, dominasi dengan kebodohan, tiga kelompok ini yang tidak akan berjumpa dengan Nabi. Dia tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Makanya pada waktu ada kejadian di Haud yang sama-sama kita sudah sering mendengar penjelasannya, ketika di Haud tiba-tiba datang serombongan orang. Rasulullah itu melihat ini umatku ini. Lalu kemudian ternyata umat ini mendatangi Rasulullah di Haud itu, di telaga itu. Lalu ditutup. Lalu kemudian ada sebuah penghalang, tembok yang begitu tebal yang menjadikan Rasulullah tidak bisa berkumpul dengan segerombolan orang yang begitu banyak ini. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, innahum ummati, mereka itu umatku, mereka itu umatku. Lalu dijawablah apa yang disampaikan Nabi dengan sebuah suara, innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Betul Muhammad, mereka itu adalah umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang menimpa kepada mereka dan apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Maka kemudian Rasulullah itu berkata, suhkon liman ghayyara ba'di. Rugi, celaka mereka yang mengganti-ganti setelah aku tinggalkan mereka. Dan para ulama mengatakan ada tiga, murtad, munafik,
dan orang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah orang-orang yang mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah di telaga yang disebut dengan Al-Haud. Termasuk orang-orang yang mereka tidak ngikutin Rasul itu apa? Membela ismo yang justru bertabrakan dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Banyak nggak orang hari ini mengaku dirinya saya muslim, tapi dia membanggakan sosialisme daripada sunnahnya Rasulullah. Dia membanggakan pluralismenya daripada yang diajarkan Rasulullah. Dia membanggakan sekularismenya daripada apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak mungkin perjumpaan itu tidak memiliki syarat. Setiap perjumpaan pasti memiliki syarat. Setiap perjumpaan itu pasti memiliki syarat. Dan syarat perjumpaan kita dengan Rasulullah di telaga Al-Haud itu sebelum nanti melewati sirat, syaratnya adalah seberapa besar komitmen kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya. Maka itulah yang akan menjadi jawaban. Itulah yang akan menjadi sebuah penjelasan serta menjadi penjabaran. Seberapa besar kita itu akan dikumpulkan dengan Nabi ketika kita melihat seberapa besar komitmen kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini syariat Nabi dipinggirkan, dipojokkan, digoreng dengan berbagai macam isu terus supaya orang itu menjauhi dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang meninggalkan kebenaran sunnah, tidak menggigitnya dengan gigi geraham, tidak menggenggamnya dengan genggaman yang kuat, lalu mereka tidak beriman dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, mereka tidak akan disebut dengan umat istijabah. Mereka disebut dengan umat ghairu istijabah. Orang pengen ketemu pemain bola, syaratnya harus dia penuhi. Beli tiket, hadir pada tepat waktu, pada tempat yang ditentukan, baru bisa ketemu dengan pemain bola yang dia idolakan. Itu pun dari kejauhan. Apalagi ketika kita bicara tentang kehidupan akhirat kita. Yang menyelamatkan kita setelah Allah, itu adalah Rasulullah. Dengan izin yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dengan syafaatnya. Dan ini bicara tentang keimanan. Perkara ini tidak bisa dilogika. Perkara ini harus diimani. Perkara ini harus diimani. Karena logika kita tidak akan masuk. Makanya kalau kemudian kita lihat kenapa orang sebegitu kuatnya mengamalkan sunnah. Karena dia paham, dia mengimani. Dia ingin berjumpa dengan Nabi. Dan setiap perjumpaan itu selalu memberikan isyarat. Memberikan syarat. Yang harus kita penuhi setiap syarat itu. Dan itu yang kemudian kita harus paham. Haud itu merupakan salah satu tempat yang akan menjadi tempat kumpulnya Rasulullah dengan para umatnya. Dan ternyata ada banyak sekali di antara umatnya Nabi yang tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah yang menjadikan kita terus amalkan apa yang kemudian bisa kita lakukan dari amal itu. Walaupun tampaknya kecil, walaupun hanya sholat 2 rakaat setelah wudhu, tidak apa-apa, lakukan. Bisa jadi pada perkara itulah kamu akan berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud. Ada yang punya kebiasaan, kalau menyebutkan Rasulullah dia wudhu misalkan, dia tidak mau menyebutkan nama Rasulullah, nama Allah kecuali dia berwudhu. Bisa jadi amalan sunnah itulah yang kemudian dia akan menyelamatkan dia nanti dan mempertemukan dia dengan Rasulullah. Jangan pernah memandang sunnah yang kecil dan besar. Selama kita mampu kerjakan, selama kita tidak lupa. Karena konsisten dengan satu sunnah itu lebih baik daripada kita melakukan banyak sunnah tapi hanya satu momen dan satu waktu setelah itu kita tinggalkan. Makanya di antara sunnah yang begitu banyak, ambil salah satunya itu apa? Apa sih yang Allah bagikan sunnah kepada dirimu itu apa? Potensi sunnah yang kamu mudah mengerjakan itu apa? Saya diberikan potensi sunnah itu, Ustaz gampang nolong. Ya sudah, jaga itu. Mungkin Allah memudahkan kamu di situ. Pada perkara itulah yang akan menjadikan kamu akan berjumpa dengan Rasulullah. Saya dimudahkan, Ustaz,
untuk kemudian saya itu selalu berwudu sebelum tidur. Jaga itu, jangan pernah tidur kecuali kamu berwudu. Bisa jadi sunnah yang kamu lakukan secara konsisten itulah yang akan memantaskan kamu untuk berjumpa dengan Nabi di Telaga Al-Haud. Sunnah itu banyak, dan kita tidak pernah tahu di antara sunnah yang kita lakukan manakah yang akan mempertemukan kita dengan Rasulullah dan menjadikan kita umat ijabah bagi Rasulullah. Jadi kalau kita ingin menjadi umat ijabah, karena umat ijabah itu nanti kumpul dengan Rasulullah di Telaga Al-Haud yang airnya lebih ahla minal asal, yang airnya itu lebih manis daripada madu, yang mana putihnya lebih putih daripada susu, maka harus ada satu komitmen dan konsistensi kita terhadap sunnah, yang dengan sunnah itu yang akan mempertemukan kita dengan Rasulullah. Itu yang akan memperjumpakan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kemudian harusnya senantiasa kita pegang, kita kuatkan sunnah itu dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwasanya tidak setiap dari kita dimudahkan untuk melakukan setiap amalan sunnah. Betul, kalau memang kita tahu tidak setiap perkara itu kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah. Setidaknya, apa sih yang Allah mudahkan untuk kamu mengamalkan sunnah itu yang apa? Pada apa yang Allah mudahkan untuk kamu mengamalkan sunnah, pada perkara itulah yang kamu kerjakan. Kalau kamu berat untuk konsisten pada perkara itu, ingatlah haud. Di tempat itulah kamu nanti akan berjumpa dengan Nabi. Di tempat itulah kamu akan bercengkrama dengan Rasulullah. Sebelum perjalanan melewati sirat, dan sebelum perjalanan yang menegangkan ketika melewati di atas sirat itu. Coba, itu perjalanan yang berat, dan kita akan diberikan oleh Allah dengan al-haud. Makanya orang kalau sampai membenci sunnah dalam kehidupan mereka, mereka lah yang terputus dari rahmatnya Allah. Dan dalam kehidupan di akhiratnya mereka akan terlunta-lunta. Kenapa? Siapapun yang membela selain Rasulullah, maka yang membela selain Rasulullah itu tidak akan bisa untuk membela dia, kecuali orang yang dia bela selain Rasulullah adalah orang yang ngikutin Rasulullah. Selain yang berkaitan tentang Rasulullah itu tidak bisa membela, Pak. Saya ingatkan, selain dari Rasulullah itu tidak bisa membela. Teman kita akan membela kita kapan? Kalau teman kita mengikuti Rasulullah dan kita ngikutin Rasulullah. Syaratnya harus itu. Karena iman kita kepada Allah itu, syarat sahnya itu tergantung kepada iman kita kepada Rasulullah. Makanya kan kita mendapati di dalam ayat atiullaha wa atiur rasul. Taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul. Kenapa taat sama Allah dan Rasul selalu digandingkan terus menerus oleh Allah di banyak ayat? Karena taat kepada Allah itu tidak akan diterima sampai taat kepada Rasul. Makanya siapapun tidak bisa menolong kita kecuali itu hanyalah Rasulullah, dan apapun yang berkaitan tentang Rasulullah. Ya. Makanya Abu Lahab saja setiap hari Senin diringankan itu sisanya sedikit oleh Allah, gara-gara dia pada waktu kelahiran Rasulullah, beliau kemudian dia sedekah dengan kambing, atau kemudian membebaskan budak. Kalau tidak salah membebaskan budak, dia membebaskan budak ketika kelahiran Rasulullah. Apapun yang berkaitan Rasulullah itu akan menjadi kelapangan dalam urusan akhirat dengan izin Allah, dengan izinnya Allah. Karena kedudukan Rasulullah SAW yang begitu kuat pada kehidupan manusia. Makanya apapun yang kita lakukan itu harus ada manifestasi hubungannya dengan Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah, apa yang kita lakukan persis dengan Rasulullah. Maka itulah yang akan menjadikan seseorang itu menjadi umat ijabah di hadapan Rasulullah untuk dikumpulkan di dalam Telaga Al-Haud. Karena perjalanan manusia itu salah satunya akan melewati Al-Haud. Dia akan melewati Al-Haud. Dan pada perjalanan itulah dia akan mendapatkan posisi sebagaimana yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Ya, Masya Allah ya. Sekali lagi ya, apa yang Allah mudahkan pada potensi sunnah dalam kehidupanmu, pada perkara yang Allah mudahkan pada potensi sunnah itu, maka kerjakan konsisten walaupun tampaknya kecil. Jangan anggap kecil, tapi anggaplah itu konsisten. Mari perhatikan Bilal. Bilal itu ketika ditanya oleh Nabi, beliau tidak menyebutkan amalannya Khalid berjihad, tidak menyebutkan amalannya Abdullah bin Umar yang kemudian mengkaji ilmu dan meriwayatkan hadis. Tapi ketika Bilal ditanya, apa sih amalanmu? Sampai kemudian, apa sih amalanmu? Sampai kemudian kamu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sampai aku mendengar suara terompahmu di surga, wahai Bilal. Yang menarik adalah Bilal tidak menyebutkan banyak sunnah.
Walaupun kita yakin sunnah yang dikerjakan Bilal itu banyak. Oh, dia hidup dengan Rasulullah kok, dekat dengan Nabi kok. Tapi yang menarik adalah ketika Nabi menanyakan, "Fama amilta fil Islam?" Apa sih yang kamu lakukan di dalam Islam, wahai Bilal? Kok sampai suara terompas sandalmu terdengar oleh aku di surga? Yang disebutkan Bilal itu tidak semuanya. Ya Rasulullah, saya ini kalau kemudian sebelum makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah. Dia yang menyebutkan amalnya, tapi dia menyebutkan satu amal yang paling konsisten. Itu berarti jawaban Bilal itu ngajarin kita bahwasanya ada satu hal yang kita konsisten itu apa di antara sunnah. Lakukan itu dan jangan pernah tinggalkan. Kecuali karena udzur. Seorang Bilal itu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidaklah melewati waktu siang dan melewati waktu malam, kecuali ketika melewati waktu siang dan melewati waktu malam, lalu saya berhadas, lalu kemudian saya berwudu, lalu saya sholat 2 rakaat." Yang disebutkan Bilal itu satu sunnah di antara ratusan sunnah yang dikerjakan seorang Bilal. Tapi Bilal itu memegang sunnah ini, dan Rasulullah membenarkan apa yang dikatakan oleh Bilal. Ya, inilah sunnah. Dan sunnah itu bukan hanya perbuatan, pikiran kita juga harus sunnah. Mendidik harus sunnah, mendidik anak harus sunnah, berkeluarga harus betul terus sesuai dunia. Kalau menyelenggarakan pernikahan harus sunnah, karena sunnah itu bukan hanya perbuatan, masalah wudhu, baca bismillah. Memang ada sunnah-sunnah di dalam perbuatan, tetapi ada sunnah di dalam pikiran. Pikiran kita juga harus betul-betul sesuai dengan sunnah dan syariatnya Rasulullah. Selalu bicara tentang agama. Selalu bicara tentang sunnah Rasulullah menjadi yang pertama. Dan itulah orang-orang yang mereka menjadi umat ijabah. Satu kaum yang dirindu oleh Rasulullah. Satu kaum yang Rasulullah itu pengen berjumpa dengan kaum ini. Satu kaum yang kata Rasulullah itu amal ibadah mereka lebih besar daripada amalan 50 kali lipat dari apa yang mereka lakukan, yaitu ketika mereka beriman kepada Nabi walaupun belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan pernah membela isme apapun, sekulerisme, pluralisme, sosialisme. Alah, kamu bela itu mati-matian. Kalau mati siapa yang bela kamu nanti kalau sudah mati? Siapa coba yang bela kamu kalau kamu bela itu sampai mati-matian? Tapi kalau kita membela Rasulullah mati-matian, Rasulullah ada. Rasulullah pernah hidup. Rasulullah disaksikan betul bahwasanya dia menjadi kekasihnya Allah. Yang ada itu bisa membela. Tapi isme yang tiada, orangnya tidak bisa membela. Ngapain orang itu sampai menyombongkan dirinya? Oh, saya adalah sosialisme sejati saya. Siapa yang bela kamu nanti kalau mati? Karl Marx. Siapa sih yang bela kamu itu nanti? Siapa sampai kamu banggakan ajaran semacam itu? Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Dalam perjalanan manusia, di dalam kehidupan di akhirat, ada sebuah yang namanya haud. Haud itu akan memisahkan manusia menjadi dua, umat ijabah dan umat ghairu ijabah. Dan itu tergantung pada amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dengan komitmen kita yang besar kepada syariat Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Setelah haud, nanti kemudian kita akan bicara tentang sirat. Ya. Setelah haud, manusia bergerak kembali menuju ke sirat. Apakah setiap orang akan melewati sirat, Ustaz? Apakah orang kafir juga ngelewatin sirat, orang musyrik ngelewatin sirat? Nah, temukan jawabannya pada kajian kita berikutnya tentang masalah sirat setelah perjalanan haud. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada Akhi Abdul Aqilah. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah, boleh dibuka pertanyaannya Ustaz ya? Dua aja ya Akhi ya, sudah asar. Oke Ustaz. Iya, karena waktu asar untuk ibu-ibu di komunitas Menik Jerman, kita asarnya di daerah Bekasi ini sebenarnya maju yang 14.55, 56 atau 54 ya. Makanya kita sudah ngelewatin asar. Memang perbedaan waktu ini cukup sekarang ini di musim winter atau kita ini di musim hujan ya. Itu mempengaruhi waktu. Tidak apa-apa, tapi insya Allah tetap kita berharap keberkahan dari apa yang telah kita lakukan.
Pertanyaannya dua saja. Semoga komunitas Munik selalu mendapatkan keberkahan. Tidak pernah bosan saya menyampaikan, jazakumullah khair telah memberikan 250 tiket free kepada seluruh para peserta yang nanti akan mendapatkan beasiswa ini. Semoga di antara ratusan para siswa yang mendapatkan beasiswa akan mengalir keberkahan tiada tara, dan semoga kita termasuk orang yang akan dipantaskan untuk berjumpa dengan Nabi di Telaga Al-Haud. Dengan salah satunya adalah kita selalu mendorong orang untuk senantiasa belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah. Oke, jadi ini pertanyaan pertama. Izin bertanya, bagaimana cara membersihkan hati kita agar tidak memandang sebelah mata orang yang masih mengikuti adat istiadat yang mungkin jauh dari syariat Islam, Ustaz? Ya, jadi gini, apa yang kemudian kita harus lakukan? Kita harus paham. Yang pertama, kalau kita mendapati ada tetangga kita, teman kita yang masih menggunakan adat, maka janganlah kita mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Doakan mereka, karena sesungguhnya mereka melakukan itu bisa jadi karena mereka belum paham dan belum mengerti. Pahami, mengertilah, sampai betul-betul mereka mendapatkan doa-doa terbaik dari kita. Yang kedua, bersabarlah menemani mereka. Kita belajar sebagaimana dakwahnya para nabi yang menemani setiap manusia yang belum memahami tentang hidayah. Dan betapa beruntungnya kalau kita diberikan kesabaran untuk menemani orang-orang yang mereka masih menjalankan adat dan belum ada komitmen menjalankan sunnah. Betapa sangat senangnya kita kalau mereka tiba-tiba sadar dan mereka akhirnya belajar tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga kita termasuk orang yang hadir di situ ketika mereka mengganti kompas kehidupan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya tentunya kita selalu memperbaiki sikap dan interaksi kita kepada mereka. Semakin kita memperbaiki sikap dan interaksi mereka kepada mereka, bisa jadi mereka akan tulus untuk mengikuti apa yang kita ikuti ketika mereka kagum dengan attitude kita, perbuatan kita, perkataan kita. Dan itulah yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang hari ini belum memiliki komitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Nih, bagaimana jika mencoba merutinkan puasa sunnah Senin Kamis, tetapi ketika melakukannya merasa tidak bertambah amal atau lalai melakukan amal lainnya? Apakah ada yang salah dan apakah ini tanda amalan puasanya tidak diterima, Ustaz? Sebenarnya gini ya, Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada memang yang dimudahkan puasa, ada yang orang dimudahkan sholat tahajud, ada yang orang yang dimudahkan dakwah, ada yang orang yang dimudahkan ngaji. Setiap orang memiliki kemudahan pada pembagian amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ya kalau kita kemudian memegang satu sunnah, ya tentunya kita berharap kita dikuatkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau yang kita remehkan itu adalah amalan sunnah, bukan amalan yang sifatnya wajib, ya sebenarnya ya tidak apa-apa, tetapi memperhatikan amalan sunnah yang lainnya di balik satu sunnah yang kita rutinkan itu juga jauh lebih baik. Nah, artinya kemudian mendoakan, lalu kemudian kita berusaha mendoakan diri kita semoga kita dikuatkan dalam setiap perkara. Ibu tahu nggak kenapa pintu surga itu, nama pintu surga itu apa? Beda-beda kan? Mas Sabto saya tanya, nama pintu surga itu apa aja, Mas Sabto? Sabto? Hilang dia kalau ditanya. Mas Sabto? Iya, Ustaz, apa, Ustaz? Nama pintu surga itu apa aja? Anu kalau ditanya hilang kenapa sih? Enggak, lagi di depan, Ustaz. Ini Bang Qadarullah lagi ada yang datang juga di Rumah Dakwah Syamilah, insyaallah. Semoga yang dari Jerman bisa juga datang ke Rumah Dakwah Syamilah, insyaallah. Amin, insyaallah. Sekarang saya tanya, nama pintu-pintu surga apa? Iya, nama pintu-pintu surga itu apa? Nama pintu-pintu surga apa?
Ada pintu Aroyan, Ustaz. Ada pintu Aroyan. Terus Ada pintu apa ya, dari ada pintu puasa yang disebut ya, ada pintu puasa yang disebut dengan pintu Aroyan, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Ya. Sekarang saya tanya kepada Mas Sabto, kenapa Allah namakan pintu-pintu surga itu beda-beda, Mas? Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, itu kenapa? Tergantung amalan dari si yang berbuat amal itu, mana yang dia rutinkan atau mana yang mereka lebih banyak mengamalkannya. Jadi tergantung amal ibadah yang dia lakukan, yang dirutinkan. Kalau menurut Anda ya, misalkan mungkin pintu sholat atau pintu puasa, karena memang terbiasa mereka ibadah berpuasanya lebih diterima gitu. Kalau menurut Anda sih gitu kan. Iya. Allah menjadikan pintu-pintu di surga itu berdasarkan ibadah yang beda-beda. Ada pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu nanti memasuki pintu surga itu pada potensi amal yang dulu mereka itu maksimalkan. Ada yang nanti itu dipanggilnya pintu sedekah. Pintu sholat nggak manggil dia, karena memang sedekahnya luar biasa. Sholatnya tetap dilakukan, tapi tidak seluar biasa sedekahnya. Ada yang dipanggil oleh pintu sholat, karena memang sholatnya luar biasa, yang wajib dan yang sunnah. Walaupun sedekahnya tidak seistimewa sholat yang dia kerjakan. Ada yang dipanggil pintu jihad, jihadnya luar biasa, walaupun mungkin sedekahnya, puasanya jarang. Tapi dari jihad itulah dia dipanggil oleh Allah. Dari pintu-pintu surga disitulah kita akhirnya bisa menjawab bahwasanya potensi amal setiap diri kita itu beda-beda, nggak bisa kita paksa. Saya pingin kayak dia, rajin tahajud. Belum tentu kita sama. Kadang-kadang potensi kita bukan di tahajud, tapi potensi kita ada di puasa. Saya pingin kayak dia, puasa terus. Mungkin potensi kamu bukan di puasa, potensi kamu di tempat yang lain. Temukan potensi amal yang Allah bagikan kepada kita, rutinkan. Bisa jadi pada potensi amal yang kamu rutinkan, itulah kamu akan dipanggil pintu surga. Allah alam bisawab. Ya, artinya dua pertanyaan tadi ya, Ustaz ya. Iya. Dan kita juga sudah memasuki 15.30 di sini, Masya Allah. Bu Ani, apa kabar Bu Ani? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana winter di sana, Bu Ani? Di sini udah mulai dingin. Kalau pagi udah 0 sampai 2 derajat pagi-pagi. Kalau saya pergi itu pagi udah mulai dingin, Pak Ustadz. Masya Allah. Di beberapa kota udah ada yang mulai pagi snowing, udah mulai ada. Sepertinya winter ini akan lebih dingin dari winter-winter sebelumnya. Iya, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kalau di sini tuh Ibu, di sini sih nggak sampai 0 derajat. Di sini tuh uniknya Ibu Ani ya. Di sini tuh kalau sebelum hujan deras biasanya panas banget. Nah, itulah daerah tropis ya, Masya Allah ya. Tapi memang ya Allah memberikan keindahan, ya keindahan satu wilayah tidak sama dengan wilayah yang lainnya. Tapi yang pasti Bu Ani kangenin, pasti yang Ibu kangenin di Indonesia itu apa? Jajanan yang ada di sepanjang jalan yang itu pasti tidak ada di Jerman. Ya kan, di jalan ada. Di sini ada rujak, ada bakso, ada mie ayam, ada gorengan, bebek sekarang menguasai jalanan selain lele Lamongan, Bu, Masya Allah. Selain warung Padang juga. Iya, moga-moga kita menjadi umat yang ijabah ya, Ibu Ani ya. Ya betul Pak. Amin, Insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khair. Ibu, apa kabar Pak Ustadz? Kapan wudhunya? Due date-nya insya Allah tanggal 18 November, tapi biasanya maju 1 pekan sampai 2 pekan. Sempat kemarin kita kira sudah mau pembukaan, tapi qadarullah ternyata cuma kontraksi palsu aja, tapi lumayan cenderung kuat kemarin sampai dikiranya sudah pembukaan. Minta doanya semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi urusan Amin. anak. Amin. Insya Allah dimudahkan Allah. Amin. Amin. Enggak, insya Allah. Insya Allah komunitas Jerman akan mendapatkan penghormatan untuk menyaksikan Samila laga Samila series Premier Day One-nya, insya Allah, walaupun secara online tidak apa-apa, insya Allah.
Iya, insya Allah Pak. Ya, jazakumullah khair Ibu Ani. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira Pak Ustaz memberikan ilmunya kepada kami. Pak Sabto juga membantu kami memfasilitasi ini. Ya. Alhamdulillah. Artinya usai sudah kajian kita pada siang hari ini, dan mari kita cukupkan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada seluruh para peserta hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.